Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim Riyadhul Jannah Mushola Al-Islam ingkang minulya. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi thalabul ilmi. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menika dinten Senin 20 Januari 2025 bertepatan dengan 20 Rajab 1446. Sore menika kita bahas anwa'ut tifli takallamu fil mahdi. Macam-macam anak kecil, bayi yang bisa berbicara ketika di dalam gendongan. Wonten ten mriki tesih bayi saged ngomong, betul wonten nggih? Niki wonten beberapa bayi tesih dalam gendongan niku saged ngomong. Pertama, kedah kita ketahui bilih sing saged ndadosaken segala sesuatu niku saged ngomong niku Allah. Jadi kita yakini bilih segala sesuatu niku saged ngomong niku karena Allah. Walaupun sesuatu niku mboten gadah mulut sekalipun niku saged ngomong menawi Allah ndadosaken saged. Dan surat Fusilat ayat 19 sampai 20 sampai 21 niki nalika tiang-tiang ingkang masuk neraka niki tiang menika ingkang dados saksi niku adalah kulit-kulit mereka. Jadi pendengaran mereka, penglihatan mereka, lan kulit-kulit mereka. Dan kulit niki ngomong. Jadi kulit niki ngomong. Dados saksi kanggone tiang-tiang ingkang ngelampahi kemaksiatan. Jadi kulit sing boten gada mulut niku ngomong. Sampai tiangnya niki ngomong ngeten. Wa qalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian itu ngomong menjadi saksi untuk memberatkan kami masuk neraka? Maka jawab kulit, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai', yang menjadikan kami ngomong itu adalah Allah, zat yang bisa menjadikan segala sesuatu bisa ngomong. Jadi ini kedah kita yakini, kadang-kadang tiang niku sampun kadung yakin bile sing saged ngomong niku sing gadah mulut.
Padahal mboten. Di zaman Rasulullah ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan ahli hadis yang lain, niki sahabat-sahabat nate ma'em, niku sahabat niki kepireng. Wa nahnu nasma'u tasbihat ta'am. Dan kami ini mendengar tasbihnya makanan. Jadi makanan yang mau dimakan ini bertasbih dan didengar oleh sahabat. Terus di hadis yang lain, terus Rasulullah, inilah rofu hajaron di Makkah. Sesungguhnya aku mengetahui suatu batu di Mekah. Kana yusallimu alayya qabla an ub'asa. Batu itu mengucapkan salam sebelum aku diutus menjadi nabi. Inilah rifuhul an. Sungguh sekarang aku juga masih kenal batu itu ada di mana. Menawi panjenengan bengi-bengi wonten ngucapno salam arupi watu, nggih, melayu napa boten? Melayu ya. Pertama, bayi yang bisa bicara yaitu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini bisa berbicara itu untuk menolak anggapan bahwasanya ibunya yaitu namanya Maryam itu dituduh ya, mempunyai anak gara-gara mempunyai anak di luar nikah gara-gara Nabi Isa ini lahir tanpa ayah. Jadi, Nabi Isa lahir tanpa ayah. Perlu kula lan panjenengan sedaya mangertosi, bilih kula lan panjenengan sedaya menungso niki wonten ten donya niku enten beberapa 4 macam. Jadi wonten menungso niku ada di dunia tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa niki? Yaitu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam wonten ten dunya niki tanpa bapak, tanpa ibu. Niku pancen Allah niku kuasa segala sesuatu. Nomor kali wonten menungso niku wonten ten dunya niki tanpa ibu melalui bapak. Jadi gak no ibune tapi melalui bapak. Sinten niki? Yaitu Siti Hawa. Istrinya Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam berada di surga kesepian, kemudian Allah menciptakan Siti Hawa ini dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi Allah kuasa segala sesuatu saged ndadosaken napa mawon. Jadi Siti Hawa lahir tanpa melalui ibu tapi melalui bapak. Melalui seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, wonten tiang niku lahir tentunya tanpa bapak tapi melalui ibu, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa ini tanpa bapak melalui ibu. Kemudian yang keempat, ini ada manusia yang lahir di dunia ini melalui bapak dan melalui ibu. Sinten niki? Nggih kula lan panjenengan sedaya. Jadi tiang-tiang Yahudi niku menuduh Maryam itu berzina karena mempunyai anak tanpa suami. Maka suatu saat Maryam ini gendong anaknya, jadi ketika melahirkan itu Maryam menyendiri di suatu tempat karena takut nanti dikatai macam-macam, sehingga dia menyendiri di suatu tempat. Setelah lahir, dia kembali di tengah-tengah masyarakat sambil gendong anaknya, yaitu Nabi Isa. Maka ketika Maryam ini bertemu dengan masyarakat, maka kata tiang-tiang Yahudi itu, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyan.
Maryam, sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu perbuatan yang sangat mungkar sekali. Perbuatan yang sangat diingkari oleh orang banyak. Ya ukhta Harun, makana abuki imro'asau. Maryam, saudara perempuannya Harun, bapakmu itu bukanlah orang jelek, bukan orang nakal. Wa makanat ummuki bagian, dan ibumu itu bukan pezina. Jadi masyarakat itu berbondong-bondong mendatangi Maryam, jadi ngelokno dan macam-macam. Maka jawaban Maryam itu apa? Dia sambil gendong begini, jawabannya adalah dia berisyarat dengan jarinya ke anaknya. Maksudnya, tanyakan kepada ini, tanyakan kepada bayi ini. Maka masyarakat di waktu itu sangat marah, ya, sangat marah karena pada umumnya bayi itu tidak bisa ngomong. Wong mereka ingin minta penjelasan Maryam. Ini dari mana? Suamimu itu siapa? Kok tiba-tiba disuruh untuk bertanya kepada bayi? Maka kata ahli tafsir Al-Quran, jawaban Maryam dengan berisyarat kepada bayi ini, supaya masyarakat bertanya langsung kepada bayi, itu lebih menyakitkan daripada Maryam melakukan perzinahan. Jadi mereka lebih marah. Maka setelah mereka sangat marah, tiba-tiba ngomonglah Nabi Isa ini ada di surat Maryam ayat 30 sampai 34. Jadi qala Nabi Isa berkata, ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Allah telah memberikan aku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Sampai akhir ayat. Jamaah engkang minulya, kenapa Allah menjadikan Nabi Isa itu bisa berbicara di waktu masih bayi? Jadi pertama, ketika mereka mengingkari sesuatu yang sangat aneh, ya, sangat aneh itu dalam hal ada seorang perempuan yang melahirkan tanpa laki-laki. Menurut anggapan mereka itu pasti perzinahan. Tidak mungkin seorang perempuan itu melahirkan tanpa ada laki-laki, tidak mungkin. Pasti itu perzinahan. Nah, ketika mereka menuduh seperti ini, menganggap aneh bahwasanya bayi tanpa ayah itu mustahil, tanpa laki-laki itu mustahil. Maka Allah mendatangkan sesuatu yang sangat aneh juga, yaitu berupa bisa berbicaranya bayi yang masih berumur 1-2 hari. Maka sesuatu yang aneh itu pasti untuk bisa menjawab, ya, menghilangkan tuduhan karena ini perbuatan dianggap perbuatan yang aneh, yaitu melahirkan tanpa laki-laki. Maka Allah mendatangkan sesuatu yang aneh pula supaya bisa menolak anggapan mereka. Jadi pertama, ya, Nabi Isa bisa ngomong itu untuk menolak anggapan yang aneh. Allah mendatangkan sesuatu yang aneh berupa bayi bisa ngomong ketika masih kecil. Kemudian yang kedua, Nabi Isa bisa ngomong, ini yang disebut dengan irhas, atau sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada seseorang calon nabi. Jadi belum jadi nabi tapi calon nabi. Jadi sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada calon nabi itu disebut irhas. Jadi ada namanya karomah, ada namanya mukjizat, ada namanya sihir, ya, ada namanya istidrot. Itu hal-hal yang luar biasa
yang diberikan kepada Allah kepada manusia. Kalau diberikan kepada orang yang kerjasama dengan jin, itu adalah sihir. Kalau hal-hal yang luar biasa yang diberikan kepada seorang nabi, itu namanya mukjizat. Kalau hal-hal yang luar biasa yang diberikan kepada seorang waliullah, seseorang yang sangat taat kepada Allah, itu dinamakan karomah. Kalau hal-hal yang luar biasa yang terjadi kepada manusia biasa, ya boten waliullah, itu disebut maunah. Jadi, dan ini termasuk irhas. Kemudian yang kedua, anak bayi yang bisa berbicara di waktu kecil itu adalah anak seorang perempuan di zaman Bani Israel. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang ahli hadis, pilih sahabat Abu Hurairah, niku nate cerita kepireng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, bainama mra'atun turdzi'u ibnaha idmara biha raqibun. Jadi suatu saat di pinggir jalan itu ada tiang perempuan di zaman Bani Israel ini menyusui anaknya. Jadi anaknya laki-laki yang masih bayi, yang masih menyusu, ini disusui di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki yang sangat gagah. Laki-laki ini naik kendaraan yang juga kendaraan mewah. Jadi waktu itu kendaraan yang mewah ya kuda yang sangat bagus. Kalau sekarang kendaraan mewah ya buatan kuda ya mobil ya. Mobil yang mewah-mewah, yang mahal-mahal. Maka ibu ini kemudian ngomong dengan bayinya, maksudnya gumun diwe ya. Doa, ini berdoa, cuma didengar oleh bayinya. Jadi piyambake ngomong, Allahumma la tumiti bani hatta yakuna misla hadza. Ya Allah, jangan engkau matikan anakku ini kecuali anakku nanti bisa menjadi seperti orang ini. Orang yang sangat gagah, kendaraannya kendaraan mewah. Maka bayi yang masih menyusu ini tiba-tiba melepas, tidak menyusu. Terus bayi ini ngomong, ya, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang itu. Jadi makne ngomong, nak, ya, muga-muga Allah itu besok ndadosaken sampeyan kaya wong iko. Iku mesti pangkate dhuwur, duweke akeh, kendaraane kendaraan mahal-mahal. Maka anak niki mboten purun. Tesih bayi. Nggih. Nate panjenengan pas nyusui anak panjenengan ndungakno terus disaut. Mboten nate ya. Mboten nate, pancen niki hal yang aneh. Setelah itu bayi ini setelah ngomong menyusu lagi. Terus tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang pakaiannya ini jelek dan dia ini diseret oleh beberapa orang karena dituduh mencuri, dituduh berzina. Maka tiang perempuan ibu ini terus ngomong lagi doa. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'alni bani mislaha. Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku ini seperti orang ini, ya. Ya Allah, la taj'alni bani mislaha. Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku ini seperti perempuan itu. Maka tiba-tiba anaknya ini yang menyusu ini melepaskan, tidak mau nyusu, kemudian ngomong, Ya Allah, Allahumma ja'alni mislaha.
ya Allah jadikan aku seperti orang ini. Ini kan suatu yang aneh ya. Didungakno supaya menjadi orang yang hartanya banyak boten purun. Didungakno supados boten dados tiyang sing kaya wong gak duwe, malah kepingin dadi kados tiyang niku. Maka dijelaskan di hadis ini oleh Rasulullah bahwa orang yang gagah bermobil mewah, berkendaraan mewah, ini adalah orang kafir. Ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka tidak ada gunanya harta yang begitu banyak. Kemudian kenapa orang ini, anak ini berdoa, minta seperti perempuan yang diseret beberapa orang, yang dituduh mencuri, dituduh berzina. Ternyata orang ini adalah orang-orang yang suci. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Dia ini dituduh tidak melakukan zina, dituduh berzina. Tidak melakukan mencuri, dituduh mencuri. Karena memang orang kecil itu gampang dituduh oleh orang-orang yang punya kedudukan. Orang ini ketika diseret, tiang perempuan ini, piyambake ngomong, hasbiyallah, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, cukuplah bagiku Allah. Jadi terus menerus. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua sesuatu yang mewah itu baik, walaupun juga tidak semua yang mewah itu jelek. Tidak semua yang miskin itu jelek, ya. Banyak juga orang miskin itu adalah orang yang bagus. Jadi kaya dan miskin itu sama. Bisa jadi orang baik, juga bisa jadi orang buruk. Kalau sama-sama baik, nanti yang masuk surga itu mana yang lebih dulu? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Kepingin masuk surga lebih dulu? Berarti jadi kalau orang kaya dan orang miskin, amalannya sama. Amalannya sama. Bobot takwanya sama. Itu masuk surga lebih dulu orang miskin. Tapi kalau orang kaya itu lebih banyak amalnya, maka yang masuk surga orang kaya lebih dulu. Ini bagi yang bobotnya sama. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang bayi di zaman Ashabul Ukhdud, pemilik parit yang di dalamnya itu adalah diisi kayu bakar, api, untuk membakar orang-orang yang beriman. Jadi di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain bahwa dulu sebelum Rasulullah ada seorang raja. Setiap raja itu biasa memiliki tukang sihir. Jadi tukang sihir itu untuk menakut-nakuti rakyat supaya tunduk kepada raja. Maka suatu saat tukang sihir ini sudah tua dan minta supaya raja itu mengirim seorang anak muda. Seorang anak muda. Bukan orang yang dewasa, tapi anak muda. Ya, anak yang masih ya mungkin umur belasan tahun. Ya, bisa 10 tahun. Tidak tua. Nah, kenapa dijelaskan oleh ahli hadis? Kenapa tukang sihir ini minta supaya diutus seorang anak, yang anak ini sudah dewasa. Kalau dikatakan anak sudah dewasa, tapi kalau dikatakan orang dewasa itu masih anak-anak, karena umurnya adalah umur 10 tahun, 11 tahun. Supaya
anak ini belajar sihir kepada tukang sihir yang sudah tua untuk menggantikan dia. Nah, kenapa yang dipilih oleh tukang sihir ini anak muda, bukan orang yang dewasa? Karena menangkapnya ilmu itu lebih membekas kepada anak-anak daripada orang yang sudah tua. Jadi kalau menghafalkan Al-Quran, orang yang masih anak-anak tingkatan madrasah dengan orang tua yang tingkatannya adalah sudah lansia, itu ingatannya akan lebih kuat anak-anak. Ini buatan ngelokno panjenengan, pancen kekuatane tiang tese anak-anak itu luar biasa. Okay. Benten kalih kula lan panjenengan sedaya kalah dan membekasnya itu kuat. Maka diumpamakanlah di syair orang Arab itu ya, sering dinyanyikan di qasidah itu ya, apa menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan apa menulis di atas batu, terus apa belajar di waktu dewasa bagaikan menulis di atas air ya. Nah, ini kan terkenal, memang diakui ya, diakui belajar di waktu kecil itu memang membekasnya luar biasa dibanding yang sudah tua, karena sudah tua itu pikirannya banyak sekali. Ono-ono ya, masalahnya akeh. Maka tukang sihir ini minta supaya diutus anak kecil khusus untuk belajar ilmu sihir kepada dirinya yang sudah tua. Nanti kalau dirinya sudah meninggal, bisa digantikan anak ini. Maka Allah mentakdirkan anak ini setiap kali mau ke rumahnya tukang sihir. Jadi anggaplah misalkan di raja ini tempatnya di Sedayu. Tukang sihirnya itu tempatnya misalkan di Benges sana. Terus ternyata ketika mau belajar Benges kepada tukang sihir, anak kecil ini melewati desa Corek, ternyata di situ ada rohib. Rohib itu bahasa kita itu kiai. Jadi melewati desanya kiai, rumahnya kiai, dan dia mendengar zikir-zikirnya kiai tersebut. Dia tertarik. Akhirnya sebelum ke tukang sihir, mampir ke rahib ini, ya, belajar agama kepada rohib atau kepada kiai. Setelah itu baru ke tukang sihir. Sampai-sampai kalau ke tukang sihir itu terlambat, ya, mestinya waktunya jam segini, karena memang waktunya dibuat ke rahib, sehingga waktunya molor, maka dia sering dipukuli kalau sampai ke tukang sihir. Sehingga rohib ini ngomong, kalau nanti kamu dipukul oleh tukang sihir karena terlambat, katakan kamu terhalang oleh keluargamu. Ya, jadi keluargamu ini bukan menipu, memang sesama muslim itu adalah saudara, bagaikan keluarga. Maka jadi dia ini belajar dari kiai, juga belajar dari tukang sihir. Maka suatu saat Allah mentakdirkan itu ada binatang melata. Betul disebutkan binatang melata apa? Binatang melata yang sangat besar, yang menghalangi jalan, di mana jalan ini sering dilalui orang. Banyak orang itu melalui jalan ini, sehingga banyak orang yang terhalang nunggu binatang melata yang besar ini lewat. Maka dia kemudian ingin membuktikan mana yang lebih afdol, yang lebih baik, apakah ajarannya tukang sihir atau ajarannya si rohib. Di dalam hadis ini memang tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan ilmu yang diajarkan tukang sihir itu dipraktekkan, kemudian gagal, baru ilmunya rahib dipraktekkan untuk mengusir binatang ini, baru berhasil.
tidak hanya disebutkan ajarannya tukang rohib ini yang digunakan. Tapi biasanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah, itu biasanya ketika ada dua hal dibandingkan, itu mesti yang utama itu belakangan. Ya, contoh ketika Allah itu ingin membuktikan, Allah itu ingin memperlihatkan keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Ya, ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Itu Allah mentakdirkan ada orang yang membunuh 99 jiwa, terus ingin bertaubat dan minta ditunjukkan tempatnya ahli ilmu. Tapi Allah mentakdirkan dia ini ditunjukkan oleh masyarakat kepada ahli ibadah. Karena memang ahli ibadah juga pasti punya ilmu. Cuma ibadahnya itu lebih banyak daripada menuntut ilmu. Jadi karena masyarakat itu kan memandang pasti orang yang ahli ibadah itu pasti orang berilmu. Maka ketika orang yang membunuh 99 jiwa ini, dia ini ngomong, tunjukkan saya kepada ahli ilmu di daerah ini. Maka ditunjukkan oleh masyarakat orang yang ahli ibadah. Jadi Allah ingin membandingkan ahli ibadah dan ahli ilmu, mana yang lebih utama. Itu biasanya yang paling utama itu datang belakangan, tidak lebih dulu. Maka ditunjukkan kepada ahli ibadah, dia kemudian bertanya kepada ahli ibadah ini, saya telah membunuh 99 jiwa. Terus saya ingin bertaubat, apakah taubat saya diterima? Ahli ibadah ini tidak ngerti. Ya, dia ini berfatwa atau memberi jawaban berdasarkan ibadahnya, bukan berdasarkan ilmunya. Maka dia ngomong, kamu tidak akan diterima taubatmu. Jadi, ahli ibadah itu jangankan membunuh 99 jiwa, ngelokno tiyang iku dianggap gawedi dosane. Karena dia ahli ibadah. Maka ketika dia memberi jawaban, kamu tidak diterima taubatmu, orang yang membunuh 99 jiwa ini marah, dibunuh ahli ibadah ini, sehingga genap menjadi 100. Setelah itu dia bertanya ke masyarakat lagi, tunjukkan aku kepada ahli ilmu. Maka kemudian baru masyarakat ini, ya, masyarakat nggak ngerti, ya, pokoknya yang dipandang ahli ilmu ditunjukkan. Terus ditunjukkanlah kepada orang yang ahli ilmu dan benar-benar ahli ilmu. Kemudian bertanya dia, saya telah membunuh 100 jiwa, apakah taubat saya diterima? Maka ahli ilmu ini menjawab berdasarkan ilmu agama, maka katanya tidak ada yang menghalangi kamu dengan taubat. Pintu taubat terbuka lebar. Maka dia kemudian bertaubat. Dan memang itulah ilmu agama itu, memang dosa sebesar langit dan bumi ini. Kalau orang itu mau taubat sebelum nyawa sampai tenggorokan, ya, sebelum matahari terbit dari barat, itu taubat diterima. Itu maka setelah itu dia bertaubat. Nah, kejadian seperti ini sering Allah itu membandingkan dua hal, mana yang di bawah dan mana yang lebih utama. Yang utama itu biasanya datang belakangan. Nah, demikian juga di hadis ini, anak kecil ini yang belajar dari si rohib atau kiai, belajar juga dengan tukang sihir, mana yang lebih utama. Di hadis itu memang hanya disebutkan si anak ini mempraktekkan ajarannya si rohib. Tidak disebutkan mempraktekkan ajarannya tukang sihir. Cuma ini penafsiran saya. Tidak disebutkan bukan berarti tidak dilakukan. Barangkali dia menerapkan dari tukang sihir dulu, ya, diterapkan, gagal untuk mengusir atau membunuh binatang melata yang sangat besar yang mengganggu masyarakat. Setelah gagal, dia mempraktekkan ajarannya si rohib, dia mengambil batu, terus mengucapkan Bismillah dengan nama Allah, maka
lemparlah batu itu sehingga binatang melata ini mati. Orang-orang kemudian bisa lewat. Setelah itu besoknya dia bercerita kepada tukang rohib, si rohib ya, bercerita, saya tadi di jalan, kemarin di jalan, itu mempraktekkan ajaran sampian dan ajaran tukang sihir, ternyata ajaran sampian ini bisa membunuh binatang yang mengganggu masyarakat. Maka si rohib ini sadar bahwa anak ini sudah mencapai makom atau tingkatan yang tinggi. Dia ngomong, kamu nanti akan diuji oleh Allah. Maka setelah itu dia, si anak kecil ini, itu bisa mengobati tiang buta dari lahir, diobati bisa melihat. Orang yang kena penyakit apa saja bisa sembuh. Diberikan Allah karomah. Karena ini adalah waliullah. Maka dia mengobati temannya raja. Raja ini mengaku Tuhan, ingin disembah oleh masyarakat. Kalau tidak mau menyembah, dia akan dibunuh. Dan dia punya kaki tangannya tukang sihir yang selalu menakut-nakuti masyarakat. Maka temannya raja yang buta ini berobat kemanapun tidak sembuh-sembuh, ya, matanya tidak bisa melihat, maka dia kemudian berobat kepada anak kecil tersebut. Maka anak kecil ini kemudian ngomong kepada temannya raja ini, ya, kalau kamu mau beriman kepada Allah, mengakui iman kepada Allah, insya Allah matamu akan bisa melihat. Ternyata dia kemudian beriman kepada Allah, sebagaimana imannya tuh anak ini, kemudian dia sembuh. Setelah sembuh dia biasa dengan raja, karena memang dia teman dekatnya raja. Maka raja kaget, siapa yang menyembuhkan kamu? Dia ngomong, yang menyembuhkanku itu adalah Tuhanku. Raja ini ngomong, apakah saya? Karena dia mengaku raja, tidak. Tuhanku itu adalah Allah, itu Tuhanku juga Tuhanmu. Maka temannya raja yang asalnya buta ini disiksa. Ya, disiksa, disuruh untuk menunjukkan ini, ajaran ini dari mana. Maka ditunjukkanlah anak ini. Kemudian temannya raja yang buta ini dipaksa. Kamu mau kembali kepada menyembah aku, keluar dari agamamu ini. Kalau kamu tidak mau, maka kamu akan saya belah. Ngerti dibelah? Dibelah ini, jadi dari kepala ini digeraji sampai terbelah menjadi dua. Jadi luar biasa dulu cobaan yang diterima orang-orang dulu itu luar biasa. Maka dia saya tetap beriman kepada Allah. Maka dia digergaji sampai terbelah dan mati. Nah, kita Masya Allah ya, di sini tidak ada paksaan sama sekali. Ya, kalau mungkin orang-orang yang hidup di luar ya daerah kita yang dimana Islam itu minoritas, yang lain Islam itu banyak. Ini ya kadang-kadang orang Islam itu disiksa. Setelah itu anak ini kemudian ditanya, disiksa, ditanya, siapa yang mengajarkan kamu? Ditunjukkanlah kepada rohib. Rohib ini juga disiksa supaya keluar dari agamanya. Rohib tidak mau, nasibnya sama. Dia digergaji sampai terbelah menjadi dua. Anak ini kemudian oleh raja ini kemudian memanggil beberapa pengawal, disuruh membawa anak ini ke gunung yang sangat tinggi. Nanti kalau sudah sampai ke puncak, anak ini lemparkan. Maka dibawalah ke sana, anak ini kemudian ketika sampai di gunung, anak ini berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Maka terjadilah gempa di gunung tersebut, orang-orang itu jatuh semuanya, anak ini tidak, sehingga anak ini kembali kepada raja. Raja kaget,
di mana yang lain? Mereka semuanya mati karena terjadi gempa di gunung. Kemudian raja memanggil pengawalnya yang lain lagi, disuruh ini dibawa ke laut, ya, laut di tengah-tengah laut. Supaya nanti kalau sudah di tengah laut, lemparkan ke dalam laut, pasti dia akan mati. Maka dibawalah ke laut, dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku. Maka tiba-tiba terjadi angin yang sangat kencang, kapalnya hancur, mereka semua tenggelam. Anak ini kembali kepada raja. Maka anak ini ngomong, raja, engkau tidak akan bisa membunuhku, kecuali satu saja. Asal engkau mau memenuhi syarat yang saya ajukan, pasti aku akan mati. Syaratnya apa? Kata raja. Maka anak ini ngomong, kumpulkan semua masyarakat di tengah-tengah lapangan. Terus saya salib, maksudnya diikat di suatu tiang seperti ini. Setelah itu panah saya sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, dengan nama Allah, Tuhannya anak ini. Maka dia mempraktekkan persis, masyarakat dikumpulkan di hari tertentu, semua berkumpul, kemudian anak ini diikat di suatu tiang, kemudian raja memanah sambil berkata dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhannya anak ini. Maka melesatlah panah yang dia lemparkan, maka mengenai pelipis daripada anak ini, dan anak ini mati. Tiba-tiba masyarakat kemudian ngomong, ya, amanna billahi robbil gulam. Kami beriman kepada Allah, Tuhannya anak ini. Jadi masyarakat semuanya ngomong begitu. Maka raja dibisiki pengawalnya, ini yang engkau takutkan. Bahwasanya masyarakat itu beriman kepada Allah. Sekarang semuanya sudah beriman. Maka kemudian raja memerintahkan tentaranya untuk menggali parit. Ya, menggali parit yang sangat panjang, sangat lebar. Di dalamnya dikasih kayu dan dibakar. Dibakar. Orang-orang itu semuanya dihadapkan di pinggir parit. Kalau mereka kembali ke agama raja, dalam arti menyembah raja, dan meninggalkan Islam, maka mereka tidak jadi dibakar. Tapi kalau mereka tetap, mereka akan dilemparkan ke dalam parit tersebut. Maka masyarakat semuanya tetap beriman kepada Allah, sehingga mereka dilemparkan ke dalam parit. Hanya ada seorang anak perempuan. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sobyun. Sehingga tinggallah satu orang perempuan yang menggendong anaknya. Jadi anaknya yang masih bayi ini digendong. Orang perempuan ini mau menceburkan diri, tapi ragu-ragu, kasihan dengan anak kecil yang dia bawa ini. Maka tiba-tiba anak ini ngomong, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Ibuku, bersabarlah. Karena sesungguhnya engkau itu berada di atas kebenaran. Maka ibu ini kemudian masuk ke dalam parit tersebut. Ini anak yang ketiga. Kemudian anak yang keempat, anaknya Masitoh. Masitoh itu bukan nama. Masitoh itu adalah julukan pekerjaan, tukang sisir. Jadi anaknya tukang sisir dari anak perempuannya Firaun. Jadi Masitoh tukang sisir, tukang merias anak perempuannya Firaun, itu punya anak kecil. Jadi suatu saat, ini di hadis riwayat Imam Ahmad, dianggap hasan oleh Albani, suatu saat Rasulullah diisrokan, dan Rasulullah di langit itu mencium bau yang sangat wangi. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini baunya apa? Maka Jibril mengatakan, ini baunya Masitoh
dan anak-anaknya. Ini baunya tukang sisir anak perempuannya Firaun. Maka kenapa kata Rasulullah? Diceritakanlah bahwa suatu saat Masito ini merias daripada anak perempuannya Firaun. Tiba-tiba sisirnya jatuh. Terus dia pungut sambil mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Maka anak perempuannya Firaun tanya, Allah itu apakah bapakku? Maka dia menjawab tidak. Allah itu Tuhanku juga Tuhan bapakmu. Terus, bolehkah ini saya ceritakan kepada bapak? Silakan. Maka diceritakanlah kepada Fir'aun. Fir'aun marahnya luar biasa. Masitoh dipanggil, disuruh untuk keluar dari keyakinannya, untuk kembali kepada keyakinan bahwa Fir'aun ini adalah raja. Masitoh tidak mau, maka kemudian tungku api atau katakan panci yang sangat besar, ya, panci yang sangat besar ini dinyalakan, ya. Maka Masitoh dan anak-anaknya ini dipanggil, diberikan dua pilihan, apakah mau kembali ke menganggap Fir'aun sebagai Tuhan atau tetap memeluk Islam. Kalau ingin kembali, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam air yang mendidih tersebut. Maka ternyata Masitoh ini memilih tetap kepada agamanya. Maka anaknya satu persatu didorong oleh pengawalnya Fir'aun masuk ke dalam panci yang meluap-luap airnya ini. Tinggallah anak yang digendong bersama dia. Dia mau menjatuhkan diri ragu-ragu. Kasihan kepada anaknya. Maka tiba-tiba anaknya yang masih menyusu ini ngomong, ya ummah, iktahimi fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Ya ibuku, masuklah ke dalam panci tersebut. Sesungguhnya azab dunia ini, siksaan dunia, itu lebih ringan, jauh lebih ringan dibanding azab akhirat. Maka Masitoh kemudian masuk bersama anak yang digendongnya. Kemudian yang ke-6. Oh ya, yes, kurang sedikit jam 4. Anak, tadi lebih 10 menit ya. Ini azannya jam 6 kurang 3 menit. Anak pada zaman Jurais. Jurais ini orang di zaman Bani Israel. Dia ini ahli ibadah. Punya tempat ibadah tersendiri. Suatu saat, ibunya ini datang memanggil Jurais ada keperluan. Ternyata Jurais ini sholat. Allah mentakdirkan ibunya ada keperluan, memanggil Jurais dari luar tempat ibadahnya. Jurais sedang sholat. Ya Jurais, ta'al, Jurais kemari. Jurais yang dalam keadaan sholat itu piyambai ngomong, Allahumma ummi au sholati. Ya Allah, saya penuhi panggilan ibuku, berarti sholatku batal. Atau saya tetap sholat, berarti saya tidak memenuhi panggilan ibu. Jurais ternyata memilih untuk meneruskan sholat. Minurin, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jurais memilih tetap melanjutkan sholat. Ibunya pulang dalam keadaan kesal. Jadi dipanggil 3 kali, tidak menyaut, akhirnya pulang. Besok lagi ingin memanggil Jurais lagi, ternyata Allah mentakdirkan Jurais dalam keadaan sholat. Jadi memang takdir Allah itu ada makna-maknanya. Jurais ta'al, Jurais kemari. Jurais dalam sholat sama. Ya Allah, ibumu atau sholatku? Dia memilih sholat. Ibunya yang kedua kali, itu kembali ke rumah dalam keadaan lebih mangkel daripada yang pertama. Kemudian yang hari ketiga, datang lagi mau memanggil Jurais. Jurais sedang sholat juga.
Hei Jurais kemari. Ya Allah, sholatku atau ibu. Maka Jurais memilih sholat. Terus ibunya mangkel, ya, ibunya ngomong. Dan omongan ini didengar Jurais di dalam sholat. Ya Allah, jangan engkau matikan Jurais kecuali dia bertemu dengan pezina. Nah, doa ibu, ya, ini luar biasa. Karena merasa dizolimi, dia merasa dizolimi. Wong anakku tak celuk ngono bae kok gak semaurit sampai ping 3 dina. Ya Allah, jangan matikan Jurais kecuali dia bertemu dengan pezina. Jurais ini, jadi Allah itu nanti dua-duanya dibela. Ibunya juga dipenuhi doanya. Jurais juga wong tidak niat menentang ibunya, hanya dia berpikir saya sholat itu nggak boleh membatalkan. Dia meneruskan sholatnya. Maka suatu saat datanglah tukang pezina kepada Jurais. Ingin mengajak melakukan perbuatan zina, Jurais menolak. Akhirnya karena perempuan ini marah, dia berzina dengan tukang gembala. Setelah punya anak, di masyarakat dia ngomong, ini loh anaknya Jurais. Maka masyarakat marah. Masyarakat marah, wong ahli ibadah kok melakukan seperti ini. Maka tempat ibadahnya Jurais, umpama kita itu langgar, itu dihancurkan oleh masyarakat. Jadi gempur kalau masyarakat. Wes gak langgar-langgaran. Ya. Maka Jurais ketika dihancurkan ini, ya, piyambake niki sempat tertawa. Ditanya orang, kenapa kamu tertawa? Saya teringat doa ibu saya ketika saya dipanggil tidak mau. Ya Allah, jangan kau matikan Jurais kecuali dia bertemu dengan tukang zina. Ternyata inilah doa ibu saya dikabulkan Allah. Maka dia tertawa. Ya. Setelah itu, setelah hancur rata jadi tanah, maka Jurais kemudian meminta kepada tukang zina ini, ya, supaya anaknya itu bawa kemari. Anak yang masih umur 1-2 hari dibawa ke Jurais di hadapan masyarakat. Jurais sholat 2 rakaat dulu, kemudian Jurais ngomong, ya hulam, hei anak kecil, man abuka, siapa bapakmu? Maka dia ngomong, bapakku itu tukang gembala. Maka masyarakat ini ngerti. Karena tuduhan itu tidak terbukti, itu bisa disangkal dengan bisa ngomongnya hal yang aneh. Karena anak kecil, bayi bisa ngomong itu hal yang aneh, tidak ada di dunia ini, kecuali hanya beberapa bagian tersebut. Maka akhirnya mereka tahu bahwasanya Jurais ini tidak berdosa. Dari sini kita bisa melihat bagaimana keadilan Allah. Ibunya yang merasa dizolimi, dipanggil saja tidak mau, dan ibunya tidak tahu bahwa Jurais itu dalam sholat. Keluarlah doa seorang ibu kepada anaknya. Kata Rasulullah, ada beberapa doa yang tidak ditolak oleh Allah, yaitu seorang orang tua kepada anaknya. Ini dikabulkan oleh Allah berupa dihancurkan, ya, tempat ibadahnya Jurais. Kemudian Allah juga membela Jurais. Jadi di samping Allah membela ibunya, Allah membela Jurais. Jurais ini tidak berdosa. Dia tidak niat maksiat atau menentang orang tua. Dia hanya ketika itu sholat. Tidak ingin niat menentang orang tua. Dia sholat. Maka Allah kemudian memberikan suatu hal yang sangat aneh atau karomah berupa anak bayi itu bisa ngomong. Sehingga ketika masyarakat tahu bahwa bayi itu bisa ngomong, menjadi saksi bahwa dia ini bukan anaknya Jurais, masyarakat menyesal. Sehingga tempat ibadahnya Jurais ini, kata masyarakat, ya, ayo kita bangun lagi dengan emas, bukan dengan bangunan yang dulu, bangunan dengan emas. Saking menyesalnya mereka. Tapi kata Jurais, tidak usah, cukup dibangun seperti bangunan yang dulu. Saya kira cukup. Masih ada satu lagi, cuma ya sudah ya, jam 4 lebih.
Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kagune kula lan panjenengan sedaya. Sebelum kita tutup, ini ada pengumuman dari Uhmada, Ukhuwah Majelis Taklim Sedai Lawas, bahwa hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, waktu jam 7 pagi, tempat Masjid Agung Sedai Lawas, ada perlombaan tahfidz, pidato, dan Asmaul Husna tingkat lembaga dan ibu-ibu majelis taklim. Catatan membayar iuran tahunan sebesar 100.000 setiap majelis taklim. Ya, yang majelis taklim yang mengutus itu akan memberikan 100.000 ke Uhmada. Tapi kalau tidak ada yang ikut, ya tidak memberikan iuran 100.000. Saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaat berkah taklim kita sore ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.